Menjawab pertanyaan besar atau big question. Mengapa interaksi terjadi dalam suatu komunitas? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat kembali dua kata utamanya. Yang pertama adalah kata interaksi dan yang kedua adalah kata komunitas. Yang akan kita bahas yang pertama adalah kata komunitas. Komunitas bisa diartikan sebagai kumpulan orang. Jadi kalau satu orang adalah individu, maka kalau lebih dari satu orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan seterusnya, ketika berkumpul, maka itu dikatakan sebagai komunitas. Kalau kita umat Islam, komunitas orang Islam disebutnya muslimin atau muslim atau umat Islam. Jadi kalau kumpulan orang Islam disebutnya muslimin atau umat Islam atau muslim. Kata yang selanjutnya yaitu interaksi. Interaksi disebut juga berhubungan atau saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Berhubungannya bisa saling berbicara, berkomunikasi, bisa bermain, dan seterusnya. Ketika ada suatu kegiatan yang bersifatnya saling berhubungan, berkomunikasi, maka itu disebut juga berinteraksi. Lalu kembali ke pertanyaan besar. Pertanyaan besar kita adalah mengapa interaksi terjadi dalam suatu komunitas? Kalau kita sesuaikan di pelajaran agama Islam, maka pertanyaan besarnya dapat kita ubah seperti ini. Mengapa interaksi terjadi dalam komunitas muslim? Untuk menjawab pertanyaan ini, yuk sama-sama kita buka petunjuk hidup kita, yaitu Al-Quran. Karena semua yang baik ada di dalamnya. Al-Quran adalah petunjuk hidup kita. Allah menjelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami, yaitu Allah, telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, lihat itu ada kata-kata agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Begitulah perkataan Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Di sini Allah menjelaskan kita bahwa kita diciptakan oleh Allah laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, yang tujuannya antara lain agar kita saling kenal mengenal. Dan yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Di ayat lainnya Allah berfirman, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Ini ada di dalam surat Al-Maidah ayat 2. Perhatikan, di sini Allah meminta kita agar saling tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Dan hendaknya kita meninggalkan atau jangan kita saling tolong menolong dalam berbuat yang buruk, yang dosa dan pelanggaran. Dan Allah sekali lagi mengingatkan kita agar bertakwa kepada Allah. Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Tujuannya apa? Agar saling mengenal, saling berinteraksi, saling berhubungan, berbicara, bersilaturahmi, mengenal, dan seterusnya. Juga agar saling membantu dalam kebaikan, di mana tujuan utama kita adalah bertakwa. Karena Allah akan melihat siapa saja yang paling nurut sama Allah, yakni mereka yang mengerjakan perbuatan baik yang disukai Allah dan mereka-mereka yang menjauhi perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah. Kalau begitu dapat kita jawab pertanyaannya, mengapa interaksi terjadi dalam komunitas muslim? Yakni karena yang pertama, Allah Tuhan kita menciptakan kita untuk saling kenal, saling tolong menolong, berbuat kebaikan.
Dan yang kedua, Allah, Tuhan kita, akan menilai siapa saja yang paling baik takwanya, yang paling baik kebaikannya, yang nantinya Allah akan balas dengan surga di akhirat nanti. Jadi Allah akan lihat siapa di antara kita yang paling baik interaksi atau hubungannya dengan sesama manusia. Saling tolong menolong, saling berteman, dan saling berbuat baik, saling berbagi, dan seterusnya. Nanti siapa saja yang mengerjakan itu semua akan Allah balas dengan surga di akhirat nanti. Semoga kita termasuk di dalamnya.